Ya harapannya ya adalah intinya yang membantu untuk memasarkan, membantu membuka pintu-pintu pasar. Celah lah kalau tidak ada pintu, pintu terlalu lebar lah. Celah ya, celah untuk pasar mungkin kan bisa kita masuk dikit kan gitu loh. Contoh kita ada informasi di India kebutuhan 1 juta ton per tahun, itu info kemarin yang kita dapat. Ya kita nggak usah pintu, celah saja. Kita masuk 1000 ton berarti celah loh. 1000 ton per bulan kan dari celah. Berarti 1000 ton per bulan mungkin Tulungagung sudah membantu luar biasa. Nah itu mungkin ya ada yang perlu bantu ya. Yang siapa itu? Mungkin dari KKP, mungkin dari terkait atau mungkin dari bupati. Kan ngomong kok nggak enak. Nggak apa-apa, ini kan cuma antar pembudidaya. Lah ya. Masih bersama saya di channel kesayangan kita, Sapa Pengusaha Indonesia. Kali ini saya sedang bersama dengan salah satu tokoh perpatinan perikanan Tulungagung, Pak Bibit, yang saya kenal dari mulai 2007. Dulu saya kenalnya beliaunya sebagai pembudidaya ikan lele. Mungkin perkenalan dulu dengan kita yang ada di channel ini. Monggo Pak Bibit. Iya. Saya Pak Bibit Syafi'i ya, dari Tulungagung. Ya awalnya dari tahun 2004 kita mulai budidaya ikan dari 1 kolam. Akhirnya ya nambah terus. Terus tahun 2018 itu berhenti, dulu kan lele. Nah, lele terus berhenti, pindah ke patin mulai tahun 2019 sampai sekarang. Sudah ada 6 tahun. Untuk patin ya 2019 ya hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun ya. Iya, 5 tahun. 5 tahun. Kalau sistem yang digunakan hari ini, Pak Bibit, itu kolamnya pribadi atau mungkin kemitraan atau mungkin gimana Pak Bibit? Ya kemarin kita untuk merintis awal patin 2019 kita ya kemitraan. Nah, akhirnya untuk berikutnya kita punya kolam sendiri yang kita proses di pabrik. Sekarang pabriknya ada di Trenggalek untuk proses kita. Awalnya kita nyupport pabrik-pabrik di Jawa Timur. Dari Surabaya ada, Gresik, Tuban, sampai Solo juga, Mojokerto. Nah, akhirnya kita fokus di pabrik Trenggalek Perigi. Sebagai supplier di sana? Sebagai supplier bahan baku di 2 pabrik, CP Wahana sama CP Kelola Minatawar, Trenggalek. Kalau hari ini Pak Bibit, kalau boleh tahu nih, itu produksi Pak Bibit dengan kemitraannya itu sudah mencapai berapa sekarang? Berapa ton per bulan? Ya mungkin kalau saat ini ya mampu kita diambil sehari 10 ton ikan patin, khusus ikan pribadi. Kalau sama kemitraan mungkin ya 15 ton bisa, 20 ton ya mungkin bisa per hari. Tapi sekarang kita proses masih sekitar 12 ton per hari. 12 ton pasti per hari. 12 ton ya karena apa? Stok kita di cold storage di pabrik yang kita support itu numpuk, nggak bisa keluar barangnya. Kalau waktu normal nih, kalau waktu normal seandainya pasar normal, stok pabrik normal, sampai supplier ke luar negeri, kalaupun luar negeri, kalaupun di dalam negeri normal, itu kira-kira bisa support 2 pabrikan cold storage sebagai supplier besar itu sampai berapa ton? Hari ini kita ngikuti Mas. Jadi untuk support mungkin kebutuhan besar ya kita mungkin nambah budidaya atau nambah mitra ke tempat lain itu bisa. Tapi yang jelas saat ini ya kita sudah oper bahan baku kita lebih. Kalau bicara secara umum tentang Tulungagung, Pak Bibit, Tulungagung kan dikenal di seluruh Indonesia sebagai salah satu produsen patin terbesar.
atau mungkin patin dengan kuantiti terbanyak. Itu sebenarnya Tulungagung ada potensi ikan patin itu berapa ton per bulan, Pak Bibit, menurut Pak Bibit? Menurut saya hari ini di atas 100 ton per hari mampu kita ambil di Tulungagung. Berarti kalau sebulan ya 100 ton kali 3.000 ton. 3.000 ton. Ada Tulungagung, potensi besar ke Tulungagung. Itu sekitar ada pembudidaya sampai berapa ribu orang, Pak Bibit? Pembudidaya ya, hampir di Tulungagung itu ya semua punya kolam. Hampir semua. Entah gurami, lele atau patin. Hari ini yang terbesar di Tulungagung sebetulnya patin. Patin. Dulu sempat lele terbesar waktu kita main di lele. Nah, itu terbesar mungkin dengan kapasitas kita pernah ya waktu itu loh mampu 8 ton per hari, sudah luar biasa waktu itu. Tapi sekarang lele tinggal kecil di Tulungagung. Paling banyak tetap patin. Hari ini patin menguasai 40% dari kebutuhan pakan yang ada di Tulungagung. Oh iya, berarti kalau budidaya patin yang ada di Tulungagung dengan size permintaan pabrik yang jenengan support tadi, itu permintaan prioritas ukuran itu ukuran berapa ya Pak yang dimintain pabrik? Kalau size kita mulai dari 5 on. 5 on sampai 12 on. Tapi hari ini ya ada kebutuhan 1 kilo sampai 1,5 kilo ada untuk patin. Kalau dihitung dari HPP nih Pak Bibit, jadi kita budidaya patin dari mulai benih sampai masa budidaya 4 bulan, itu dari 6 bulan Mas. 6 bulan, 6 bulan. Berarti bikinnya per kilo ikan patin itu berapa rupiah, Pak? Kalau patin ya, perkiraan itu tergantung kualitas pakan sebetulnya. Kalau kualitas pakan baik kan turun. Kalau standar seperti ini ya 16.000. 16.000? Iya. Nah standar pakan sekarang mana ada pakan hari ini yang termasuk kualitasnya istimewa? Nggak ada, semua turun. Kalau boleh tahu untuk spek pakan yang bagus itu menurut Pak Bibit itu warnanya harus bagaimana, proteinnya berapa, dan bagaimana sih cara pakainya itu per hari dikasih makan berapa gitu? Kalau menurut kita ya pakan yang bagus dari fisik memang ikanku mau makan nomor satu itu. Kalau ngomong pakan proteinnya bagus, tapi kan nggak mau kan, bagusan dari mana kan nggak bagus ya, iya toh. Nah, kalau ikan mau makan kemungkinan bagus ada, kan gitu loh. Ya pertama ya itu dari nafsu makan bagus kita lihat ya. Pertama. Ya perawatan memang enggak itu tok pakannya bagus, air kualitasnya bagus, gitu loh. Air pengaruh kedua. Pengaruh kedua. Yang ketiga mungkin kepadatan. Hari ini kepadatan pakai kepadatan berapa? Kepadatan patin nih kita ideal dari yang kita pelajari ya, untuk yang terbaik itu per meter 30 per meter kubik. 1 meter kubik 30 ekor. Itu tanpa bantuan kincir, tanpa bantuan enggak. Itu murni pakai, hanya kadang diganti 30% gitu toh. Per hari atau bagaimana cara ganti? Sesuai kebutuhan. Kadang kita tebar benih kecil ya, kecil masuk sampai 1 bulan kita enggak perlu ganti itu air, kita biarkan saja, kasih makan dikit-dikit itu. Oh iya. Kalau benihnya, kalau dari kemitraan Pak Bibit untuk supplier ke pabrikan pakan itu, dari kemitraan Pak Bibit sendiri dan dari produksinya Pak Bibit sendiri butuh bibit patin sampai berapa ratus ribu atau berapa juta ya Pak Bibit? Kita per hari itu nebar, jumlah pastinya saya nggak tahu. Kemarin itu admin kita yang tahu. Tapi paling nggak kita ada penebaran tiap hari. Kan kita tiap hari panen. Tiap hari panen 10 ton itu ya? 10 ton. Hari ini kemampuan kita produksi kemampuan segitu, 10 ton. Oh gitu. Kalau boleh tahu tentang proses perjalanan dulu menjadi pembudidaya ikan lele, akhirnya sekarang pembudidaya ikan patin, dan mulai berproses ke supplier pabrikan pakan, itu bagaimana cara menyiasati, maksudnya patin dalam jumlah 1 kilo itu menghasilkan daging untuk filet, dan filet itu memang harus diproses seperti apa sih Pak Bibit biar menjadi produk yang bagus dan bisa bersaing dengan di dalam maupun dengan luar negeri? Ya yang jelas hari ini ya
Untuk fillet patin itu menurut ya orang-orang, bukan saya yang ngomong, itu kemarin ada kunjungan dari India juga, dari profesor India, itu produk kita menurut mereka bisa bersaing dengan mereka, bahkan dengan Vietnam, atau bisa bersaing sebetulnya. Tapi yang anehnya kok nggak bisa keluar kan gitu loh. Kalau untuk prosesnya kita milih bahan baku yang baik untuk pabrik. Satu, ikan sesuai size, harus kan ya. Untuk kedua, ikan harus tidak bau tanah, wajib. Kan banyak loh patin yang, wah patin kok bau lumpur, bau tanah kan gitu. Itu nggak masuk spek pabrik. Biar nggak bau tanah itu tipsnya bagaimana? Nah, kita menyiasati nggak bau tanah itu sebetulnya dari tadi kepadatan tebal yang kita atur bener. Ini untuk bukti, untuk apa yang kita bikin bener. Contoh, di patin di waduk, di waduk termasuk Jatiluhur kan ada patinnya. Kenapa? Oh, airnya bersih, bagus ya. Tapi kan ikannya kan bau tanah. Coba dicek, dibandingkan di sini. Itu kan terjadi karena apa? Walaupun itu dijaring kerambai kepadatan tebal, tapi mereka tidak mampu mengurai kotoran di dasar kolam gitu penyebabnya. Jadi bau tanah itu penyebabnya dari amonia, kotoran yang menumpuk itu menguap, bukan dari faktor kita ngasih pakan, bukan dari situ. Walaupun airnya jernih tetap bau tanah itu pasti itu. Berarti kalau kedalaman yang ideal untuk patin itu biasanya itu sampai 2 meter atau berapa meter? Itu terserah, 2 meter tidak apa-apa. Yang kolamnya yang paling bagus kolam bin atau mungkin kolam tanah bawahnya atau dindingnya. Nah di sini kan kebanyakan terpal mas, karena menurut mereka bukan enggak hemat biaya. Hemat biaya kan gitu. Kalau untuk proses, kenapa sih pabrikan Costurit itu paling seneng dengan size tertentu? Contohlah 234 atau 456. Sebenarnya 1 kilogram ikan segar atau ikan hidup itu bisa menghasilkan berapa kilogram daging fillet? Untuk fillet itu hanya kena sudah bentuk, intinya sudah dibersihkan semua dari kulit semua itu. Ini kena sekitar 30 sampai 33% maksimal. Untuk daging bersih ya. 30. Berarti kalau seandainya harganya patin 15.000, berarti harga filetannya 45.000 hanya dagingnya saja. Ada daging lah. Kenapa kok mereka jual 30? Kan esnya tebel. Gitu. Nah gitu untuk. Nah, ada permintaan kan. Kadang kan juga pikir mereka kenapa ya kok pilih beli yang glazingnya tinggi, kadar esnya tinggi. Kan kesannya murah. Tapi menurutku lebih mahal. Karena apa? Bikin es tebel, pabrik itu juga biaya mas, iya. Jadi untuk nebelkan es itu tenaga kerja nambah, listrik nambah, otomatis dibebankan dengan biaya produksi. Kalau yang glazingnya tipis atau 20 atau 10% atau non glazing itu kelihatan mahal, tapi murah beli daging. Tapi kan pembeli sekarang yang aneh, kesannya murah, yang kesannya kan murah, tapi sebetulnya itu mahal menurutku. Maksudnya itu? Kalau mungkin nanti ada yang tanya, penonton ada yang tanya, itu glazing itu maksudnya apa sih, proses glazing itu? Nah, itu glazing itu ya, ikan 30% itu dilapisi es. Jadi bentuknya es, patin setelah fillet bersih itu nanti kan dibekukan. Nah, setelah beku ditambahi ketebalan es yang melapisi. Jadi sampai esnya jadi daging setengah kilo, esnya sudah setengah kilo. Ini namanya glazing 50%. Oh gitu. Iya. Jadi bersihnya ya setengah kilo dagingnya, tapi di situ 1 kilo dori kan gitu. Ini glazing 50%. Nanti carikan dagingnya setengah kilo. Tapi tekstur yang didapatkan karena esnya itu 50% mungkin lebih lembut atau mungkin bisa tahan lama. Ya sama sebetulnya, yang penting penyimpanan bagus tidak apa-apa itu. Oh gitu. Sampai bertahan berapa bulan itu Pak Pipit, menurut Pak Pipit? Itu yang penting suhu ya tidak turun, tetap stabil, setahun tidak apa-apa itu. Setahun pun tidak apa-apa. Tapi kita kan tidak mungkin kita simpan lama mas, masalahnya kan penyimpanan ya, ibaratnya di pabrik proses, terus itu disimpan setahun. Lah biaya listriknya per bulan berapa? Tidak ketemu, harganya habis loh. Kalau bisa ya kita di perusahaan ini sendiri mungkin yang kita support itu ya barang cepat keluar, biar tidak dibeban biaya listrik.
nyimpen yang baru lagi, keluar lagi kan gitu. Hari ini kan dengan kondisi lemahnya daya beli ya sekarang ya, itu stok semua numpuk, stok di bahan baku, raw materialnya numpuk, terus stok mungkin produk yang sudah jadi juga numpuk. Ya betulnya perlu bantuan ya Mas ya. Berarti kalau bantuan ini kan gitu loh. Kalau yang 50% tadi Pak Bibit, berarti kan kita ninggal yang namanya kepala, kulit, duri. Nah, solusi yang terbaik untuk kepala, kulit, dan duri biasanya dari pabrikan yang jenengan tahu itu, yang jenengan kirimi itu, bagaimana solusi mereka itu? Atau buat patin lagi, atau mungkin buat yang lain, atau mungkin diolah jadi tepung? Ya, kalau untuk kepala duri ya, itu untuk makan lele ada, terus makan bebek, ternak bebek. Patin enggak boleh sebetulnya kan, apalagi dari patin dibikin pakan terus masuk ke patin kan enggak boleh. Grade-nya kualitasnya turun nanti. Oh gitu. Enggak boleh. Kalau lele boleh. Terus untuk kulit ya kita jual di produsen keripik kulit, itu banyak yang minta, permintaan tinggi. Ada juga untuk perapian namanya trimming, bahasanya kan trimming. Untuk itu tetelan, ada yang ngomong tetelan. Nah itu bisa buat nugget, sosis atau apalah. Berarti hampir tidak tersisa. Enggak semua kita pakai. Jadi untuk itu bisa untuk campuran, ibaratnya bikin bakso. Bakso kan sekarang ada dong, bukan murni daging sapi dari daging ayam. Itu tuh bisa siasati pakai daging patin itu. Itu kosnya lebih murah lah, itu harga nggak nyampe 15.000 loh. Sudah murni daging loh. Ya ada. Berarti harapannya Pak Bibit, berarti kan Costorit itu kan merupakan harapan baru daripada pembudidaya untuk menjadi apa ya? Menjadi solusi dari budidaya. Jadi harapannya Pak Bibit nanti harusnya Costorit itu lebih banyak lagi di Tulungagung sini atau mungkin di lokasi yang lain. Kalau boleh tahu, di Tulungagung yang sepengetahuan Pak Bibit itu ada berapa Costorit yang ready untuk menerima hasil daripada pembudidaya yang ada di Tulungagung? Kalau Tulungagung sendiri itu Costorit hanya ada 2 sebenarnya di Tulungagung. Dulu tempatnya Pak Toto di KP sama Dida, tapi dia prosesnya kecil sekarang. Nah, kalau yang menyerap ikan Tulungagung termasuk kita kan masuk ke Trenggalek. Sebetulnya Trenggalek pemainnya orang Tulungagung semua, hanya tempatnya di Trenggalek gitu loh. Sewa tempat atau gimana? Iya, sewa tempat di sana kan gitu loh. Trenggalek itu ada 3 tempat. 3 tempat. Kapasitas berapa, Pak? Nah, 3 tempat itu yang 2 yang kita support itu kapasitas 12-an ton saat ini karena pasar sepi, termasuk nggak bisa keluar barang tetelan, penjualan lambat. Yang satunya dulu yang ngawali ya saya juga di pabrik sebelah itu sekarang kapasitas ya mungkin ya maksimal 5 ton mungkin sekarang. 5 ton per hari. 5 ton. Masya Allah. Jadi berarti kalau untuk kebutuhan benih semuanya untuk di Tulungagung ini, itu kira-kira ambilnya masih daerah yang lokasi yang lain atau mungkin ada hatchery yang ada di Tulungagung yang menyediakan benih untuk kebutuhan orang Tulungagung sendiri. Ambil benihnya di mana? Benih dari Bogor. Dari Bogor ngambil ukuran yang size 1 cm sampai 1 mungkin 2 cm maksimal. Terus kita deda di sini, ya nanti ukur minimal 4 cm atau 5 cm, 6 cm itu masuk ke kolam pembesaran. Ini kan kebetulan nanti semoga aja jadi tentang ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden terpilih kita. Mungkin nanti ada harapan lagi buat pembudidaya yang ada di Tulungagung khususnya patin. Mungkin nanti apa sih harapan Pak Bibit? Nanti pemerintah itu bisa sinergi dengan pembudidaya yang ada di Tulungagung mengenai ketersediaan patin dan mungkin ekspor dan mungkin keluh kesah sama hambatan mungkin sampai sukses story dari Pak Bibit mungkin bisa ceritakan semuanya di sini. Hanya satu sebetulnya untuk petani, yang penting akses pasarnya ada. Jadi petani mau berkembang apapun, ya kalau pasar tidak ada percuma. Jadi kok pasar kok berjalan baik, ibaratnya kita masuk perusahaan, masuk pabrik, pabrik penjualan baik, daya belinya tinggi, itu akan petani akan tumbuh sendiri. Hari ini mungkin ya di Tulungagung petani ini 2-3 bulan turunnya ada
30 mungkin bisa 50% untuk petani patin. Karena apa? Hari ini kan satu, ikan banyak yang nggak kepanen. Ini momen tahunan atau mungkin kenapa Pak Bibit? Setiap Juli atau mungkin setiap Maret atau mungkin setiap bulan-bulan tentu memang sulit seperti ini atau? Kita mulai tahun 2019 ya, kalau momen tahunan itu harus ada setiap tahun seperti ini. Tapi ini termasuk terparah. Sejak 2019? Iya, kan kita memang bergelut di patin kan 2019, mulai dulu kan lele. Kita pindah patin, kalau aku mengira patin lebih apa ya, tertata. Karena aku melihat, wah patin ini yang bisa diproses pabrik, kan gitu loh. Jadi jualnya bukan bentuk patin lagi, sudah bentuk pilet. Kau tertarik kan gitu loh. Dulu lele, contoh lele, sampai sekarang kan untuk industri lele belum masuk ke pabrik kan belum ada, masih kecil. Masih kecil. Iya kan? Masuk langsung pasar, itu persaingan lebih ketat lagi kan gitu loh. Nah, aku ingin kan kita masuk ke pabrik, aku ingin persaingan agak nggak begitu ketat lah, tapi ternyata ya ketat sama saja sebetulnya kan gitu loh. Nah, ini kalau bisa diakumulasikan nih, kira-kira dalam waktu sudah ada 2 bulanan ini atau mungkin 3 bulanan ini patin kan hampir tidak laku untuk dijual, bahkan dengan harga berapapun mungkin bisa 12.500 sampai 14.000 pun antri. Itu kira-kira menurut Pak Bibit secara diakumulasikan semua petani di seluruh Tulungagung itu ada berapa ribu ton, dan kira-kira kalau diuangkan itu modal yang tidak berputar hari ini berapa di Tulungagung selama Juli sampai Agustus 2024 ini? Mungkin banyak Mas di Tulungagung, karena semua pabrik yang ada di Jawa Timur beroperasi semua loh. Itu bukan mereka berhenti loh, ada produksi loh. Tapi stok luar biasa, walaupun detailnya tidak ada, mungkin ribuan ton kan di Tulungagung. Tulungagung aja? Iya. Nah contoh ya, dulu seperti saya sendiri ya, selama 6 bulan terakhir, kita kan tidak ngambil ikan di luar. Kita ambil ikan mitra kita sendiri. Nah, selama kita tidak ngambil ikan di luar, per hari berapa yang kita ambil? 15 tonan lah ya? Dulu kan kita mampu produksi di pabrik kemarin kan waktu normal kan 15 sampai 17 ton. Nah, sekarang kita hanya proses maksimal 12 ton. Berarti kurangnya berapa? Kan 5 tonan bisa lebih toh. Mungkin 5, kita hitung 5 lah. Nah, 5 kali per bulan 150 ton. Kali sudah 6 bulan kita tidak nyentuh mereka loh. 750 ton itu baru yang supplier 1 dari Pak Bibit, belum supplier yang lain. Nah, iya. Jadi numpuk berapa? Kan luar biasa, detailnya tidak tahu. Tapi perkiraan kemarin yang untuk pakan sendiri masuk Tulungagung yang kalau normal kan mendekati 10.000 ton per bulan. Mendekati perkiraan ya, kurang lebih. Nah, itu 40% patin bisa dihitung. Ada 1 kilonya harganya 9.000. Iya. Untuk pakan. Tulungagung besar. Ini tinggal satu pertanyaan terakhir, 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah harapan petani Tulungagung khususnya Pak Bibit untuk budidaya patin khususnya di Tulungagung, umumnya di Jawa Timur dan Indonesia, harapannya apa ke depannya? Ya harapannya ya adalah intinya yang membantu untuk memasarkan, membantu membuka pintu-pintu pasar. Celah lah kalau tidak ada pintu terlalu lebar lah, celah untuk pasar mungkin kan bisa kita masuk dikit kan gitu loh. Contoh kita ada informasi di India kebutuhan 1 juta ton per tahun, itu info kemarin yang kita dapat. Ya kita nggak usah pintu, celah saja, kita masuk 1.000 ton berarti celah loh, 1.000 ton per bulan kan jadi celah. Berarti 1.000 ton per bulan mungkin Tulungagung sudah membantu luar biasa. Nah itu mungkin ya ada yang perlu bantu ya, yang siapa itu ya? Mungkin dari KKP, mungkin dari terkait atau mungkin dari bupati. Kan ngomong kok nggak enak gitu. Nggak apa-apa, ini kan cuma antar pembudidaya. Terus yang terakhir motivasi Pak Fit, motivasi buat calon pembudidaya, buat anak-anak yang hari ini masih di Fakultas Perikanan, dan mungkin buat calon investor yang mau menginvestkan uangnya di budidaya dan di cold storage atau yang berhubungan dengan perikanan, motivasinya apa Pak Bibit biar menjadi sukses seperti Pak Bibit? Ya ini kan belum belajar, masih belajar semua. Yang penting kan ya nggak usah kapok itu toh loh. Jadi kita belajar, mungkin budidaya mungkin ada kegagalan. Contoh hari ini dengan kondisi seperti ini ya, ikan nggak laku. Kalau kapok kan mungkin berhenti. Kan nggak mungkin sukses kalau kita berhenti. Gitu loh. Jadi nggak ada siapapun ya,
kok nggak ada. Lah, saya menilai satu ya, orang yang sukses sih pernah gagal itu pasti. Ya. Okay. Yang belum pernah gagal, aku yakin belum sukses itu kan gitu loh. Jadi gagal itu kita ibaratnya kita diuji dengan masalahnya, kita selesai berarti kita naik, kita bisa kan gitu. Kan banyak pengusaha mungkin wah susah dipatin pindah yang lain, itu salah. Kan gitu. Kita lanjutkan, kita coba sampai ketemu kan gitu loh. Untuk pabrik kan aku tahu juga untuk Jerepa ya teman-teman yang proses juga, itu nggak gampang juga. Mereka jatuh bangun, membangun market, menawarkan ke mana-mana, produknya supaya diterima. Ya alhamdulillah hari ini kan mulai diterima. Tapi mulai diterima kemarin baik-baik saja karena ada 6 bulan yang lalu mungkin patin dan sempat mahal luar biasa ngalahkan diri. Iya kan iya itu nah mungkin dari komoditi budidaya lain dari gurami atau lele pindah semua ke patin mas. Nah akhirnya saat ini ya dia jatuh. Tapi jatuh lah aku jangan kapok gitu tak. Ya lanjutkan. Nah itu kan contoh intinya kan gini. Satu untuk di perikanan mereka yang gurami tetaplah digurami, konsisten di situ, lele konsisten, patin mungkin akan enak. Jangan melihat wah gurami mahal semua pindah ke gurami. Nah sebaliknya lah kan gitu, ini perahunya itu masih terbatas semua ya. Lele terbatas, patin terbatas, gurami terbatas. Kalau ditambah muatan lagi pasarnya belum dibentuk, belum dikembangkan, tenggelam semua. Iya kan benar ya. Nah kan hari ini pasarnya sudah besar ya, bagus semua, udah apa-apa masuk masih lagi kan sudah sesak loh, ya. Patin sesak, jadi dimasuki akhirnya nggak laku semua. Keran ekspor lah. Nah, ini kan ya aku ingin ya keran ekspor ya mungkin dari KKP ya dibantulah keran ekspor semua biar terurai masa karena kita tahu permintaan di luar negeri luar biasa. Harusnya kita harus bisa mampu bersaing dengan Vietnam mas. Vietnam ini bedanya, menurut kita ya. Beda Vietnam di sana pembudidaya itu airnya gratis kalau dialiri dari sungai apa sungai Mekong. Nah itu, kita pakai pompa, itu tak bedanya. Selisih sedikit, maksud kita nggak bisa bersaing kan gitu loh. Terus yang bagus ya di sana, itu mereka organisir. Jadi mereka itu pemilik tambak ini tidak ada, pekerja tambak, tapi mereka makmur, enak. Nah, di sini pemilik tambak banyak mereka. Nah, teman-teman kita sendiri nggak bisa rukun. Enggak, ya satu supplier. Kalau ingin rebutan pasar itu ya. Rebutan pasar, mereka menjatuhkan harga, iya tak? Iya. Nah, ngoleh kondisi tidak ada berbalik harga. Kalau tidak mahal ya tidak dikasih. Petani juga gitu. Petani waktu tidak butuh ya minta tolong supaya karena hari ini banyak petani minta tolong, tapi gantian nanti kan tidak ada. Petani dibeli tidak boleh karena harganya kelewat tinggi lah. Harga kelewat tinggi nggak bisa kita jual kan gitu loh. Ya sebetulnya aku ingin patin ini stabil, nggak usah mahal, nggak usah murah. Paling nggak ya harga per kilo patin mungkin 18.000, mungkin kita bisa hidup enak, kita nyaman sebagai petani. Sepanjang tahun gitu. Itu sebetulnya bisa ditata asalkan kita kompak. Bikin harga itu kompak. Nah juga cuma kompak harga segitu, nah, mungkin kita ketemu sebagai pembudidaya, teman kita tinggal ngopi kan enak toh, nggak usah kita ribet, wah ini nyari pasar, nyari celah kemana-mana, kan enak gitu mas. Mungkin itu dari Pak Bibit kesannya yang pertama itu selalu konsisten dalam satu hal komoditi ikan. Kalau hari ini patin ya patin, komoditi yang lain komoditi yang lain. Yang kedua, ayo bersama-sama pembudidaya ikan yang ada di Tulungagung khususnya di seluruh Indonesia pada umumnya kompak. Kita maju bersama. Yang ketiga, kita bisa lebih baik daripada pembudidaya di luar negeri sana. Jadi ada harapan buat kita untuk masuk ke pasar bebas atau global di seluruh dunia. Intinya seperti itu dari Pak Bibit. Yang keempat, yang terakhir adalah jangan putus asa. Kalau kegagalan 2 kali kita berhenti, maka kita tidak akan sukses. Mungkin kita akan berhasil di upaya yang ketiga. Oke, siap. Mungkin itu dari kami, dari Sapa Pengusaha Indonesia. Terima kasih atas waktunya Pak Bibit. Sehat-sehat semuanya pembudidaya ikan, sehat-sehat terus Pak Bibit dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.